Shalom, semangat pagi. Hari ini saya masih ingin menampilkan dokumentasi dari Medicine School. Anak-anak di sana juga diajarkan oleh para guru dan staf untuk memperhatikan kebersihan tubuh. Mereka juga di sekolah dipraktekkan bagaimana caranya menyikat gigi dengan benar. Mereka diajarkan bahwa gigi berperan sangat besar menunjang kesehatan mereka. Karena dengan gigi yang baik, gigi yang sehat dapat menolong pencernaan untuk mencerna dengan baik dan menyerap nutrisi yang mereka konsumsi dan digunakan untuk kesehatan tubuh mereka sehingga anak-anak ini dapat bermain, berlari, belajar, dan beraktivitas dengan baik dan sehat dan membantu mereka juga untuk menyerap pendidikan dengan baik. Selain itu, mereka juga diajak untuk turut serta membersihkan lingkungan sekolah dan lebih luas lagi lingkungan di sekitar sekolah. Mereka sangat semangat satu dengan yang lain sambil tentunya didampingi oleh para guru dan staf karena mereka masih kecil ya. Dan yang menarik adalah masing-masing dari anak-anak tersebut diberi tanggung jawab dengan adanya kantong plastik yang harus mereka isi. Jadi dimanapun mereka melihat ada sampah, mereka dapat memasukkannya ke dalam kantong plastik mereka masing-masing. Dan sepertinya kantong plastik mereka itu hampir penuh semuanya. Mereka dengan senang melakukan kegiatan tersebut. Dan kita tetap doakan agar anak-anak ini dapat bertumbuh dengan baik, dengan iman yang baik, dan juga tabiat serta tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mereka adalah tiang-tiang gereja dan tiang masyarakat. Tentunya mereka mendapat pelajaran selain manfaat dari membersihkan lingkungan adalah pemandangan yang indah, mereka juga tahu bahwa dengan membuang sampah pada tempatnya, dengan bertindak mengambil sampah dan dimasukkan pada tempatnya, itu akan menghindarkan lingkungan tersebut dari bencana banjir dan hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 25 Februari dengan judul Kita akan menjadi suci. Ayat intinya tertulis dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Penjelasannya, perintah ini melarang bukan saja perbuatan-perbuatan yang tidak suci, melainkan pikiran dan keinginan yang penuh dengan hawa nafsu, atau setiap perbuatan yang cenderung untuk membangkitkan nafsu. Kesucian dituntut bukan saja dalam kehidupan yang dapat dilihat dari luar, tetapi juga dalam keinginan-keinginan yang tersembunyi serta perasaan hati. Kristus yang mengajarkan tentang tuntutan hukum Allah yang jangkauannya sangat luas, menyatakan bahwa pikiran atau pandangan jahat itu adalah juga dosa, sama seperti kalau melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kalau pikiran yang jahat dikasihi dan dihargai, sekalipun tersembunyi, Yesus mengatakan, itu menunjukkan bahwa dosa masih tetap berkerajaan di dalam hati. Jiwa masih tetap dalam empedu kepahitan dan dalam perbudakan kejahatan. Orang yang mendapat kesenangan dalam memikir-mikirkan adegan kecabulan, yang memanjakan pikiran yang jahat, pandangan yang penuh nafsu, dapat melihat dalam dosa terbuka, dengan beban malunya dan duka yang menghancurkan hati. Sifat yang sebenarnya dari kejahatan telah disembunyikannya di dalam bilik-bilik jiwa. Masa penggodaan yang olehnya seseorang bisa jatuh ke dalam dosa yang memilukan, tidak menciptakan kejahatan yang dinyatakan, tetapi hanya mengembangkan atau menyatakan apa yang tersembunyi dan terpendam dalam hati. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Hati yang di dalamnya Kristus tinggal akan dipenuhi, dipuaskan dengan kasih-Nya, sehingga hati itu tidak akan dihanguskan dengan keinginan untuk menarik simpati dan perhatian kepada dirinya sendiri. Maka oleh penyerahan jiwa kepada Allah,
hikmatnya dapat melaksanakan apa yang gagal dilakukan hikmat manusia. Selama kehidupan masih berlangsung, selalu ada keperluan untuk menjaga kasih sayang hati dan hawa nafsu dengan maksud yang teguh. Tidak sesaat pun kita dapat aman, kecuali kalau kita bersandar pada Allah. Hidup tersembunyi dengan Kristus. Makin dekat kita hidup dengan Yesus, semakin besar kemungkinan kita ambil bagian dalam tabiatnya yang murni dan suci. Dan semakin menjijikkan dosa itu tampaknya bagi kita. Lalu, kemurnian dan kegemilangan Kristus akan tampak semakin ditinggikan dan diinginkan. Aplikasinya hari ini, Tuhan menginginkan agar kita hidup suci. Mulai dari apa yang kita pikirkan. Mari kita mulai melatih pikiran kita untuk terus berfokus kepada Tuhan. Seringkali mudah bagi kemanusiawian kita untuk melihat segala sesuatu itu cenderung ke arah dosa. Untuk itu hari ini mari kita coba ketika kita tergoda untuk mengatakan sesuatu yang salah, kita pikirkan dulu. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Tuhan, apa yang Tuhan mau saya katakan? Jika kita mendengar suara Tuhan, bisikan Roh Kudus, mari kita ikuti. Kita tekan keinginan duniawi kita, keinginan daging kita, gantinya kita biarkan keinginan Tuhan yang terlaksana dalam hidup kita. Mari kita coba. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Di jam-jam doa ini, adakah saudara rindu untuk didoakan? Bagaimana dengan banyaknya pergumulan dan penggodaan yang terus datang dalam hidup kita? Apakah kita mampu mengatasinya? Jika hanya dengan kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh. Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua, hanya dengan kuasa doa kita dapat merasakan kuasa Tuhan untuk menang dalam setiap penggodaan. Jangan ragukan kuasa doa. Mari rasakan dengan melakukannya hari ini. Dan jika ada doa yang ingin Anda sampaikan untuk sama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini dan saya akan turut mendoakan pokok-pokok doa tersebut. Terima kasih banyak, kita akan melanjutkan bacaan kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.